Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu kita. Yang meskipun daring, tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oh ya, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, serta pakai masker kalau keluar rumah. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita sediakan hati kita dulu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Oh iya, kali ini kakak nggak sendiri, kakak ditemani sama kakak dan abang GSM yang lain. Ada abang Desmond. Halo. Ada Kak Irma. Hai. Nah, karena Bang Desmond dan Kak Irma udah ada, kita angkat lagu pujian kita dengan judul Sukacita Bertemu Yesus.
Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita satukan hatinya, kita berdoa dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat yang masih Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami ya Tuhan, berikan kami roh yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 12. Kakak akan membacanya dan kalian akan mengikuti masing-masing dalam hatinya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang udah kita baca tadi, kakak punya cerita kisah tentang semut dan kepompong. Jadi, alkisah di suatu hutan yang rindang, hiduplah berbagai binatang yang buas dan jinak. Bahkan di dalamnya ada kelinci, burung, kucing, kupu-kupu, hingga semut. Namun pada suatu hari, hutan pun dilandai badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang hingga menerpa pohon dan dedaunan berjatuhan. Krak, terdengar bunyi dahan-dahan berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dan badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari pun kembali bersinar hangatnya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncullah seekor semut. Si semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang sedang tergeletak lemah tak berdaya di daun yang patah. Si semut pun bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku, bisa pergi kemana saja ku mau. Ejek semut pada kepompong. Semut pun terus mengulang perkataannya pada setiap hewan yang berhasil ia temui. Dan beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya bisa menghisap dirinya semakin dalam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini, keluh semut. Semakin lama si semut semakin tenggelam dalam lumpur. Tolong, tolong, teriak si semut. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Si semut pun terheran mendengar suara itu. Ia memandang sekelilingnya dan mencari tahu dari mana sumber suara itu. Maka dilihatnya lah seekor kupu-kupu yang sangat indah terbang mendekatinya. Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu engkau ejek dan yang tidak kau tolong. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Mendengar hal itu, maka semut pun meminta maaf. Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu dulu. Tapi, maukah kau menolongku sekarang? Kata si semut pada kupu-kupu. Kupu-kupu pun tanpa pikir panjang akhirnya menolong semut yang terjebak dalam lumpur penghisap. Tak berapa lama kemudian, semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Setelah terbebas, semut pun mengucapkan terima kasih pada kupu-kupu. Terima kasih kupu-kupu. Lalu kupu-kupu pun membalas semut dengan mengatakan, tidak apa-apa. Memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan, bukan? Karenanya kamu jangan mengejek hewan lain lagi ya. Setiap makhluk pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Yang Maha Pencipta. Maka sejak saat itu pun semut dan kepompong menjadi sahabat karib. Nah, mendengar kisah tadi, kita udah tahu bahwa semut itu dulunya tidak mau menolong temannya. Namun, karena kasih ada pada diri kupu-kupu, ia pun tidak membalas perbuatan semut yang sempat ia lakukan kepada dirinya. Ia tetap menolong semut yang sedang kesusahan. Ia tetap saling mengasihi semut sebagai temannya.
Nah, gitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Jadi kita harus saling mengasihi satu sama lain, baik itu saling mengasihi teman sekolah minggu, teman di sekolah, teman di dekat rumah, bahkan orang tua dan saudara-saudara kita, terlebih Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, jadilah kita seperti kupu-kupu yang selalu mengasihi sesamanya dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jadi kita kembali berdoa lagi. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, sampaikan hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Semoga kami dapat menjadi kupu-kupu ya Tuhan, yang saling mengasihi satu sama lain dan tidak membalaskan dendam kepada temannya. Tuhan Yesus, berkati juga kami selalu dimanapun kami berada, begitu juga dengan orang tua kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, karena kita sudah mendengarkan sebuah kisah dari firman Tuhan, yaitu saling tunduk, saling mengasihi. Maka dari itu, mari kita bernyanyi, kasih Yesus indah, oh Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah, kasih Yesus indah, oh indah. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah meskipun melalui ibadah virtual. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKP Tomuan. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang boleh menyertai mereka bersama keluarga sepanjang 1 minggu ke depan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar itu juga boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami ya Allah, yang kami mohonkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.